Jadi ya teman-teman semua kelas 3 dan 4, Kakak Faiz ini ya sudah hafal 30 juz ya? Benar ya? Lagi proses mengajar. Dulu gurunya pernah ada yang sedang hamil. Nah ini ada ibu guru hamil nih. Bu, siapa ini? Satu lagi. Kakak Faiz. Bu siapa? Aduh. Ketemu sebentar sih kayaknya ya. Ada. Kakak Faiz. Kita masuk 2010. Bu, dibuka, Bu. Ya, Faiz. 2012. Oh iya, ketemu 2 tahun lah ya Pak Nasim. Iya, tapi kalau saya kan ngajar kelas bawah. Belajar matematika ingat nggak? Kata kunci. Guru matematika. Faiz. Aduh, kayaknya kalau guru matematika nggak diinget deh, Bu. Beneran sih ya kalau guru matematika itu karena paling mengenang matematika. Masya Allah. Perlu dibuka. Masih Oh iya, ingat nggak Faiz? Oh ya Allah, lupa. Ya Allah. Kasih tahu. Kita menyuruh D. Oh, adik Bu. Kalau Gus ada lagunya. Nah, tuh. Bu ini. Ibu Budi. Iya, nah. Masih ingat ya Faiz anak soleh. Mudah-mudahan karena tidak dikerubutin guru-gurunya nggak tambah grogi ya. Nah, mungkin jadi grogi jadi lupa ya. Tapi insya Allah untuk Al-Quran nggak lupa ya. Baik, ada yang perlu mau ditanyakan lagi? Profil dari Kak Faiz Ahmad Robani ini? Ya, Kayaknya ada. ya. Tanya ke adik-adik. Jadi tinggalnya dekat ya. Kalau misalkan mau ketemu di Narogong ya. Bener, Narogong Permai Raya, Jembatan 2. Oh, Narogong Permainan Jembatan 2. Ada yang dekat rumahnya Kak Faiz? Narogong Jembatan 2. Banyak ini. Banyak ya. Baik, boleh diceritakan selama sekolah di Torik pas SD mungkin lulus hafal berapa juz itu Pak? Waktu SD saya selama di jadi teman-teman semua, saya manggil teman-teman karena masih sama-sama ini ya, masih muda ya. Adik-adik juga boleh. Adik-adik boleh, oh ya udah. Adik-adik semua, jadi waktu SD di sini memang kakak pernah sertifikasi Quran itu masih ingat sama Ustaz Mahmud Salman juz 30. Nah, itu kira-kira kelas 5 atau kelas 6 gitu. Oh. Nah, jadi emang lama di Iqra ya. Jadi dulu kan waktu SD sebelum ada Umi atau ada ini kan belajarnya pakai Iqra. Berapa terus baru waktu itu ada buku yang khusus yang Ustaz Makmun bikin. Oh iya. Jadi ada juz 29, Iya. ada 30. Iya itu barang misalnya. Jadi kemarin alhamdulillah juz 30 udah disertifikasi. Oh. Jadi pas lulus SD ternyata bukan hafal juz 30 juz ya. 30 juz aja. 30 doang. Jangan dibalik itu. Oh iya. Baru hafal juz 30-nya aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 30 juz. Ya, setelah SMP-nya di SMP atau di boarding? Di boarding. Oh, boarding ya. Boarding school. Oh, boarding school yang di Cikarang ya. Benar. Ya. Lalu kemudian SMA-nya di SMA di yang Tarik Jadi Mulia. Oh iya. Baik, kayaknya kita penasaran nih gimana sih ya caranya dia bisa hafal 30 juz ya. Itu kan ada 30 lembar kan ya? Iya. 30 lembar. 300 malah ya. 300. Ya. 604. 600 halaman. Kalau ayatnya apa yang ribuan. Nah itu gimana sih cara menghafalnya? Mungkin punya mungkin ada yang mau disampaikan terkait mungkin tipsnya atau cara menghafalnya bagaimana? Ya. Silahkan disimak ya. Pengalaman Kak Faiz menghafal bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam.
asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ya, sebelumnya adik-adik perkenalkan, udah saya perkenalan dulu kali ya. Biasa tadi di video yang tadi di awal itu namanya Faiz Ahmad Robani, boleh dipanggil Faiz, boleh dipanggil Ahmad, boleh Robani juga boleh. Waktu di SD biasanya dipanggil Robani. Jadi guru-guru biasanya manggil Robani, manggil ini Rob atau siapa ya. Cuman semakin ini naik namanya, jadi ada yang manggil Faiz, ada yang manggil Robani juga. Jadi kan nama depan ya. Nama depan. Jadi waktu emang motivasi ya Ustadz ya. Jadi waktu kita motivasi sebelumnya dari SD itu belum ada perkalian gitu kan. Dari SD 6 tahun selama di SD cuma 30. Nah, 30. Terus 3 tahun di SMP boarding gitu kan, istilahnya tahfiznya ada banyak gitu programnya, terus juga pendidikannya banyak. Cuma 2 juz juga waktu itu. Cuma 2 3 tahun itu. 3 tahun. Jadi agak mikir sama teman-teman, ada yang udah 6 juz, ada yang udah 15 juz gitu di sana. Sementara saya masih 2 juz gitu kan. Dan ketika kelas 3 SMP, jadi waktu itu ikut sertifikasi juz 1. Nah, ketika itu di juz 1 ini termasuk waktu sertifikasi nilainya tertinggi pada saat itu. Dan ketika itu saya melihat gitu kan, orang tua datang melihat bagaimana senangnya gitu kan, walaupun istilahnya masih di 1 cuman dapat nilai tertinggi dan orang tua mendapat reward. Ya di situ pas saya melihat wajah bahagia kedua orang tua saya. Pada saat itu wah, berarti kalau ini gitu kan membuat orang tua kita bahagia, keluarga kita bahagia adalah dengan menghafal Quran. Semenjak itu lulus dari SMP ke SMA walaupun full day gitu ya. Program Quran kan waktu di SMA itu setiap pagi dari Selasa sampai Jumat ada waktu 1 jam buat tahfiz Quran. Jadi kita maksimalin waktu yang ada di SMA. Alhamdulillah kita dapat 8 juz. 8 juz di SMA. Ya tadinya 1, kemudian jadi 2. Padahal tadinya 6 tahun ya, 6 tahun ya, 3 tahun 2 juz. Nah, sekarang di SMA 8 juz. Nah, sekarang jadi udah 30 juz, itu gimana prosesnya? Jadi setelah di SMA orang tua kan menyarankan kuliah ya. Cuman saya pingin gitu kan menyelesaikan hafalan terlebih dahulu. Akhirnya masuk ke Ma'had Utsman bin Affan gitu di Jakarta. Selama setahun lebih di situ kita proses hafalan sama proses belajar bahasa Arab. Cuman lebih ke belajar bahasa Arab agak banyak gitu ya. Nah, jadi setelah itu langsung di Ma'had Utsman fokus ke bahasa Arab. Akhirnya pindah lagi setahun lebih, pindah ke rumah pesantren Quran Baitul Hikmah. Nah, di situ baru proses hafalannya lebih intens, lebih banyak gitu kan, karena emang fokus untuk di sana. Kira 2 bulan, alhamdulillah ini setoran 30 juz di sana. 2 bulan 30 juz. Masya Allah. Ya, karena tadi ya mungkin SD, SMP, SMA-nya sudah pernah hafal. Iya, sudah pernah. Ya, kalau dihitung itu kan baru 1, 2, 8, baru 11 juz ya. Iya. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini bisa ngapal 19 juz. 19 juz. Masya Allah, 2 bulan. 2 bulan bisa hafal 19 juz. Bahkan bisa mengulang lagi dari juz 1 sampai juz 30 ya. Iya. Kan biasanya kalau di merojakan begitu kan setorannya dari awal lagi kan ya. Masya Allah. Itu tadi ternyata kalau dari panasin dengar tadi ceritanya ya, yang bisa membuat motivasi adalah ketika dia melihat senyum bahagia orang tuanya, ketika dia mendapat apresiasi karena juz 1 nilai terbaik. Sejak itu dia menjadi semangat. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu kenapa di hadis juga motivasi dari Rasulullah apa? Kalau yang bisa menghafal juz 30, nanti orang tuanya di akhirat akan dipasangkan mahkota, sebuah baju kehormatan yang luar biasa. Yang berarti di surganya akan mendapatkan tempat yang mulia. Karena apa? Tidak semuanya ya, tidak sembarang orang yang pakai mahkota. Kalau di dunia yang pakai mahkotanya raja-raja. Di surga orang tua dapat mahkota. Ini yang menjadi motivasi luar biasa dari Kak Faiz ini. Sejak itu dia ingin menghafal
Al-Quran dan ternyata Masya Allah ya di tadi dapat cerita ya 19 juz plus merojaah dari juz 1 sampai 30 hanya waktu 2 bulan. Luar biasa ya. Ya Masya Allah, mungkin selama 2 bulan itu ngapalinnya itu full dari bangun tidur atau sebelum subuh sampai mau tidur lagi atau gimana nih? Apa? Iya. Kamu mesti ada pegel, ada capek atau gimana triknya itu? Benar. Masih juga penasaran Iya. nih. Jadi gini, ngasih gitu kan ya. Jadi sebelum menghafal juga memang ada kiat-kiat. Oh ya. Boleh disimak ya, perhatikan ya kiat-kiat dari kamu. Ada kiat-kiat beberapa kiat sebelum menghafal yang ini saya dapatkan langsung dari pesantren Quran yang tempat saya menghafal gitu. Jadi ternyata kalau kita keinginan untuk menghafal itu kan ternyata tergantung niatnya. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi memang kalau memang niat kita menghafal Quran, maka insya Allah Allah permudah. Insya Allah Allah permudah. Cuman kalau niat kita misalkan menghafal Quran karena ingin terkenal atau mungkin karena ingin lomba itu juara MHQ atau mungkin karena ini, maka memang kita dapat, cuma kita tidak mendapatkan keberkahannya. Jadi waktu itu ada saran dari waktu itu saya pernah ikut program tahfiz Quran dari Ustaz Adi Dayat gitu ya. Oh, pernah juga kan? Beliau pernah menyarankan niat untuk menghafal Quran itu tidak 30 juz. Jadi kita niat menghafal Quran karena hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat berapa juz, mau dapat 5 juz, 10 juz, 15 juz, apapun yang kita dapatkan maka kita bersyukur gitu kan. Dan itulah yang menjadi motivasi kita sendiri. Nah, kira jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah sabar. Nah, ini karena dalam proses menghafal itu pasti dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Nah, karena biasanya gitu, anak-anak gitu ya, kalau anak-anak gitu, itu kalau baca awalnya biasa gitu kan, biasa Fatihah terus misalkan surat An-Naba. Ketika sudah berapa menit itu biasanya ngantuk. Apalagi di bulan Ramadan ini. Biasanya kalau anak-anak ini kan bulan Ramadan siang-siang tidur atau enggak agenda-agenda main HP atau yang lainnya gitu ya. Memang ketika kita menghafal Quran, apalagi di bulan Ramadan yang tidak di bulan Ramadan saja, satu hurufnya itu 10 pahala, 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika ada kesabaran dalam diri, proses kita ngafal itu walaupun sampai ngantuk-ngantuk, habis ngantuk wudhu lagi, habis sudah ngantuk lagi wudhu lagi. Terus itu kan setan godaannya banyak tuh, lagi kanan kiri, ngantuk bisik ini, kayak sebuah apa gitu kan, lagi siang-siang ini. Alhamdulillah, tapi insya Allah kalau kita memang sabar, maka insya Allah kedepannya dipermudah. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga, ikhlas. Ikhlas. Jadi kita dalam menghafal itu dibutuhkan keikhlasan juga. Ikhlas dalam istilahnya menerima hafalan apapun yang kita dapatkan. Misalkan ketika lagi setoran nih, satu halaman gitu surat An-Naba atau surat An-Naziat gitu kan. Ada beberapa ayat yang sulit gitu. Ada beberapa ayat yang istilahnya kata-katanya lumayan rumit gitu kan. Itu ada keikhlasan sendiri dari kita bagaimana kita menerima gitu kan kesalahan-kesalahan. Jadi nanti jika sudah kelas kita menerima, akhirnya kita ulang lagi, kita merojaah lagi, kita hafalin lagi. Alhamdulillah, dan insyaallah itu pun dipermudah oleh Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, dibutuhkan motivasi dari diri sendiri. Motivasi. Jadi motivasi kita itu buat ngapalin apa sih? Nah gitu. Jadi misalkan adik-adik nih, teman-teman semua ingin motivasinya agar ingin membuat orang tua bahagia, gitu kan? Karena ada hadis yang tadi bisa jelaskan itu dimakan mahkota, masukkan pintu surga, bebas memilih pintu yang manapun, gitu ya. Orang tua membawa keluarganya yang banyak, gitu kan? Apa motivasinya, gitu kan? Apakah karena itu atau memang motivasinya karena hal lain? Jadi dengan adanya motivasi dalam diri untuk adik-adik semua nih, maka insya Allah dipermudah segala proses menghafalnya karena ada motivasi. Biasanya kalau suatu kegiatan atau suatu misalkan adik-adik belajar gitu ya, nggak ada motivasinya gitu kan, nggak ada kepengen buat ngapalin, kepengen buat ini, ya udah sulit gitu. Bukan terpaksa, terpaksa apalagi disuruh orang tua, dimanyunin orang tua atau nah, suruh orang tua gitu ya. Akan lebih susah. Karena tidak ada motivasi dari diri. Jadi dia membuatnya istilahnya bisa dalam diri ya. Terus ya, tadi udah 4 ya, berarti yang kelima nih. Kelima apa nih? Namanya adanya apresiasi
dari pihak-pihak misalkan keluarga atau ustadz atau guru atau ini kepada anak yang sedang menghafal itu. Oh gitu. Ya, Ini berarti apresiasi. buat ini ya. Ya kelima ini mah buat kita guru dan orang tua gitu ya. Kalau buat anak-anak tuh menyemak ini. anak-anak minta aja. Nanti misalkan ke orang tuanya nih, Oh, iya. saya udah hafal 1 juz. Nah, minta apa gitu. Harus dapat apresiasi gitu. Biasanya anak-anak senang nih. Misalkan dikasih buku, dikasih mainan atau dikasih Buku ya. Kalau ini kelihatan ya kalau Kak Faiz buku ada sesuatu yang luar biasa nih dari tebalnya kacamata. Oh iya. Ya, ini hobinya suka baca juga ini berarti ya. Waktu SMP in, kita di SMP kan memang diboarding baca terus kita ya. Oh. Kalau ini SMP, SMA. Tapi kalau kacamata ini dari dulu nih. Oh, dari kelas 5 kalau nggak salah. Oh iya. Ya, jadi coba panasin ulang lagi ya. Mudah-mudahan yang bisa dibantu panasin nggak lupa ya. 5 tips agar bisa menghafal Quran. Yang pertama adalah niat ya. Niat dari dalam diri tadi. Untuk menghafal itu dikuatin ya. Niat kita yang lurus karena Allah Ta'ala ini poin yang pertama bersama dengan yang ketiga nih ya nanti ya. Niat, ya niatnya dikuatin kalau mau menghafal Quran ya. Dan diluruskan hanya untuk nilai ta'ala. Yang kedua tadi adalah sabar ya. Ya, sabar. Ya, sabar. Jadi dalam menghafal itu perlu perjuangan ya. Tadi ada yang ngantuk, capek, lelah. Kalau ada yang ayat yang susah itu bisa diulang-ulang berapa kali itu biasa? Sampai 20 atau pernah? Bisa sampai waktu itu karena frustasi gitu ya. Aduh, ini kok susah banget. 30 kali sampai 40 kali diulang-ulang gitu kan. Itu per ayatnya, berarti misalkan ayat 1 20 kali, ayat 2-nya 20 kali, berarti ayat 1 jadi 40 kali gitu apa? Nanti metodenya kita jelas gitu. Oh ya, oke, baik. Ya kita penasaran ya ini sudah. Ya tadi ya, yang ketiga adalah ikhlas. Ya, yang ketiga ikhlas. Yang keempat apa tadi? Punya motivasi dalam diri ya. Motivasi dalam diri. Tadi motivasi Kak Faiz adalah ingin membahagiakan orang tua ya. Karena nanti di surga bisa milih pintu surga yang mana, bahkan diberikan mahkota kehormatan. Maka dia ya sebagai anak yang berbakti ya harus berusaha membahagiakan orang tua. Salah satunya adalah dengan menghafalkan Al-Quran ya. Yang kelima tadi adalah ya karena dia sudah ya betul sekali ya, karena dia juga namanya juga manusia ya. Kalau kita sudah memberi ya kadang juga perlu diberi juga ya, apalagi kalau anak-anak ini. Kalau yang lima nih buat orang tua aja nanti ya. Ya apresiasi. Ya. Ya, jadi intinya adalah nggak mau rugi. Siapa yang bilang nggak mau rugi? Ya, insya Allah udah nggak rugi kalau menghafal Quran. Karena tadi satu hurufnya aja kalau dibaca aja nih, dibaca ya. Salah satu kebaikan Allah kalau di bulan Ramadan bisa 10 bahkan lebih ya. Itu satu huruf ya. Jadi alif lam mim dan 3 huruf tuh. Nah, Al-Quran udah berapa juta huruf ya. Nah, itu dikalikan ke berlipat-lipat di bulan Ramadan ini. Apalagi hafal ya, nggak perlu buka Quran sambil mungkin jalan bisa ngapal, duduk, berdiri, bahkan mungkin rebahan atau naik kendaraan ya. Ya, oke baik. Kita sekarang pengen tahu juga dari Kak Faiz metodenya gimana sih menghafal Quran itu. Ya, silakan Kak Faiz. Ya, baik. Jadi teman-teman semua banyak sekali metode di luar sana. Memang yang mengajarkan ada mungkin metode Taisir atau mungkin metode-metode lain gitu santai. Tapi yang paling penting adalah metode dari Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri pun telah memberikan metode bagaimana kita menghafalkannya. Gitu. Jadi kita belajar dari surat Al-Qamar. Al-Qamar. Ini untuk awal ya, sebelum kita menghafal, maka kita harus yakin bahwa di surat Al-Qamar itu sampai 4 atau 5 kali disebutkan melepas dari Al-Quran yang diberi pahal mimudzakkir. Nah, telah saya berikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran itu. Apakah kamu tidak perhatikan? Jadi sampai Allah sebut 4 kali atau 5 kali gitu ya, di dalam satu surat ini. Jadi Allah meyakinkan bahwa ternyata menghafal Quran itu sangatlah mudah.
sangatlah mudah. Jadi kita dibentuk keyakinan dalam diri kita sebelum kita proses menghafal, misalkan menghafal juz 30 atau juz-juz lain gitu ya. Yakinlah bahwa ternyata menghafal itu mudah. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita menghafal, yakin gitu kan, keyakinan itu tumbuhlah kepercayaan diri untuk menghafal. Bahwa insya Allah kita bisa menghafal juz berapapun, juz 30, juz 15, juz 30 juz. Nah, yang pertama yakin. Terus metode yang kedua adalah sebelum kita ingin misalkan berdoa kepada Allah, kita menyiapkan baju pakaian yang baik. Jadi kita memakai baju pakaian yang baik, berwudu, Minimal menutup aurat ya, jangan pakai aurat, pakaian yang baik. Jangan pakai celana najis. celana pendek atau pakai yang lagi ya. Nah, benar. Jadi sebelum kita menghafal pun diperlukan persiapan diri dari diri kita, peci, menghormati apa yang kita nanti ingin hafalkan dulu. Adabnya lah ya. Benar, adab-adab dalam menghafal Quran. Terus yang ketiga adalah proses menghafalnya. Nah ini, jadi ketika proses menghafal itu saya di program At-Taisir itu Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat mengajarkan bahwa ketika sebelum menghafal alangkah baiknya kita berdoa juga. Nah, berdoa dimudahkan dan berdoa untuk tidak terlalu mengharapkan hasil dari apa yang kita dapatkan itu. Targetnya misalkan berapa gitu. Jadi kan di surat Al-Qiyamah bahasanya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu terburu-buru dalam menghafalkan semuanya. Jangan cepat ya. Jadi kalau dia nih jadi panasin kan. Di kelas 4 ini ada yang hafalannya udah banyak, tapi ya mungkin karena terburu-buru jadi kadang tidak memperhatikan tajwidnya itu, apa pencapaiannya, gunanya, kadang lurus saja dia. Atau gimana kalau yang hafal seperti itu? Itu memang alangkah baiknya sebelum menghafal pun tajwidnya harus dibenarkan. Karena nanti ketika hafalannya terbenam di dalam otak yang itu akan susah untuk dibenarkan. Kalau kita misalkan awalnya nih surat misalkan An-Naba gitu ya, terus ada ayat-ayat yang salah, terus sudah terbenam dalam otak seperti itu, ketika ingin dimurojaah lagi agak sulit karena akan mengalami proses yang hafalan baru lagi nih. Jadi mungkin yang dimaksud itu ya, jangan terburu-buru itu. Jangan terburu-buru. Harus perhatikan ada tajwid juga gitu ya. Jadi jangan mengejar target banyak dulu itu ya. Benar. Dan juga di surat Al-Qiyamah itu kan laporan di sana kita lagi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya Allah sendiri yang akan menanamkan Al-Quran itu dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu berharap nanti gimana yang hafalannya nanti gini. Yakinlah bahwa Allah sendiri yang akan mempermudah kita. Berarti anugerah itu ya, hafalan juga benar-benar ya pemberian Allah juga ya. Allah yang akan menanamkan diri kita jiwa-jiwa Al-Quran ini. Nah, terus juga alangkah baiknya sebelum kita menghafal Al-Quran, kita menghatamkan tilawah kita. Kenapa? Jadi ternyata ada kosakata yang familiar dalam Al-Quran itu. Kata-kata berapa ayat-ayat yang sama di dalam Al-Quran. Sama Fatihah atau yang lain itu bisa berulang lagi. Jadi nanti alangkah baiknya ada semua ini sebelum kita menghafal Al-Quran, kita mentilawahkan Al-Quran. Wah ini yang bulan Ramadan ini ya. Benar banget. Satu hari cuma 1 juz lah ya. Satu hari 1 juz. Kalau ingin lebih lagi 5 juz 1 hari. 5 juz 1 hari, nanti seminggu kan selesai tuh. Ya. Kita di seminggu 6 hari ya selesai. Nanti itu baru kita lanjut proses menghafal. Jadi alangkah baiknya kita dibaca dulu untuk agar familiar kata-katanya. Jadi udah terang dalam otak gitu. Nanti ketika proses menghafal akan sudah sendiri. Insyaallah. Apalagi tilawahnya banyak gitu ya, 3 kali khatam, 2 kali khatam. Nah, insyaallah itu bermudah lagi. Jadi ada semua nih yang sudah bisa baca Quran dengan lancar. Alangkah baiknya sebelum menghafal kita tilawah dulu. Dan misalkan ya ada di kelas berapa, kelas 3 atau kelas 4 yang masih proses tajwid, ikro atau mungkin sekarang apa psikologi ini SD atorik ya. Atorik. Ya, atorik itu 2 3 nanti baru tadarus pakai Quran. Ya, kalau di atorik berarti berbagi tajwidnya dulu. Menghafal hurufnya, pengucapannya, terus juga berhentinya di mana, matnya, kelancarannya, sehingga nanti ketika proses menghafal dimudahkan juga. Benar kan? Jadi
dipelajari Qurannya, dan kenapa gitu kan banyak orang gitu kan anak-anak ini proses menghafal di anak-anak ini lebih cepat dibandingkan proses menghafal kita istilahnya orang tua ya. Benar. Kalau panas yang hafal nih ya biasanya ayat 1, 2, 3 cepat. Ya mungkin hanya 20 kali baca hafal. Tapi ketika sudah nyampe ayat 20, nah kadang yang belakang udah lupa lagi nih depan tadi ya. Yang pertengahan, kalau depan biasanya jarang ya, tapi kalau ini apa pertengahan atau ini yang suka lupa. Ya. Mungkin waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 2 menit lagi buat sesi pertanyaan. 20 menit? 2 menit? Sesi Oh, pertanyaan. wah, Masuk ini. Neta asik banget sampai. Tanya jawab. Waktunya udah ini ya, udah pukul 9.12. Baik. Kita buka pertanyaan aja ya mungkin Oke, untuk siap. 2 penanya atau 3 penanya. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangan, raise your hand. Boleh pakai emoji di Buat yang tulis dulu di chat saya Pak. Nanti kita atau boleh spotlight. di chat ya. Chat Nanti dulu. saya spotlight. Yang mau nanya nanti Pak Halim atau Pak Ari akan spotlight kalian. Silakan yang mau bertanya. Misalkan saya kok ngafalin susah banget nih. Ya tadi udah tahu ya trik-triknya, tipsnya biar ngafalinnya bagus. Ada pertanyaan Pak Halim, Pak Ari? Ada 5. 5. 5 Avicenna. Ya silakan. 5 Avicenna di Anme. Silakan 5. Yang mau bertanya silakan tulis dulu chat. Siapa misalnya saya Pak mau nanya. Nanti Pak Halim spotlight buat yang bertanya. Anak-anak pada Ayo, yang bertanya nanti akan mendapatkan hadiah. Tadi habis solusi. Siapa? Tadi habis solusi. Tulis. Tadi. Oh Fadli. ya. Silakan Fadli. Oh, Sandi. Oh iya, ini di luar ini ya. Di luar menghafal Quran malah ini Fadli. Oh ini Fadli ini. Iya, Fadli. Kalau di sini dia jago matematika. Kemarin dia habis juara tingkat provinsi, tingkat nasional juga. Bahkan sudah kemarin sempat ke mana? Thailand ya? Iya, sampai ke Thailand lomba matematika. Nah, ini modalnya udah bagus nih untuk apa misalkan untuk menghafal Quran. Tapi Kak Fadli mau nanya nih, kesan sekolah di Torik ini kan SD Torik, SMP Torik sampai SMP Torik ya. Silakan Pak ya. Ya, Fadli, pesan kakak ya, sekolah di Torik adalah Torik ini memang sekolah Islam, istilahnya yang satu-satunya gitu ya kan, menerapkan sistem yang istilahnya mudah gitu untuk kita pahami, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Jadi waktu saya SD juga, istilahnya belajar pun mudah karena guru-gurunya insya Allah baik gitu kan ya, pesan-pesanan juga istilahnya agendanya banyak. Jadi kan beda sama SD yang lain nih, SD negeri, SD ini kan agendanya anak sedikit gitu ya kan, Sekolahnya cepat ya. cepat ya. Walaupun emang dulu waktu kita kecil pengennya pulang cepat. Iya. Kalau kita pengen Pas juga sampai aksa juga kan pulangnya. Soalnya ngomongnya kan gitu. Saya pengennya pulang cepat gitu. Tapi pas kita udah gede, pas kita udah sekarang kayak sekarang ini, Iya. saya bersyukur banget bisa sekolah di Torik ini, SD Torik, SMP Torik. Karena lingkungannya baik juga. kalau udah terbiasa sibuk memanfaatkan waktu itu ya, jadi waktu terbuang. Bener. Jadi ini Fadli ya, Fadli di Torik itu agendanya banyak, terus positif semua, gitu kan. Insya Allah pengen gitu kan Torik ini untuk menciptakan generasi yang soleh dan cerdas. Ya mungkin cuma karena sekarang yang lagi pandemi ini, jadi mungkin ya belajarnya pun terbatas ya. Bang ini terbatas. Kalau sekarang hanya sampai setengah 12 gitu. Oh gitu. Iya Iya, belajarnya karena ya masa pandemi ini online tentu juga Zoom terus. Zoom juga kan agak pusing ya kalau Iya. di depan layar ya. Iya benar. Oke, next.
Ada lagi silakan. Oke. Terima kasih ya Fadli ya sudah bertanya kepada Faiz Fadli. Ya silakan dinyalakan videonya Istiqomah N 3C. Banyak ya. Dia kalau di foto malu dia. Oh itu. Ya ditampakkan ya mukanya ya biar Kak Faiz juga tahu nih. Iya nih, biar kenal nih. Ayo istiqomah, gak apa-apa, lagi nyalain juga. Biar, ya Dimir. Ya. Ayo suaranya mana? Pertanyaannya langsung aja. Ya, apa yang mau ditanyakan, silakan. Nah, tadi udah tahu. Tadi udah disampaikan ya, sampainya di boarding. Ada tarik boarding ya, tapi sekarang baru khusus untuk laki-laki ya. Oh, untuk ya. Ya, yang perempuan belum ada, khusus ikhwan aja. Jadi boardingnya sekarang ya, tarik ada boarding. Tapi khusus laki-laki, perempuan belum ada. Kalau semuanya tadi tarik juga ada di Jatimulya dekat ya. Sebelum terowongan ya. Di Torik ini SMP-nya yang boarding ini sekarang ada program dia tahfiz Quran. Jadi kalau adik-adik gitu kan ya, pengen fokus Quran setelah dari SD, misalkan SD baru berapa juz gitu ya. Gitu ya. Bagusnya emang di SMP-nya harus ada program seperti itu. Nah, di SMP-nya program tahfiz Quran, jadi fokus ke Quran dan targetnya 15 juz. Kalau dulu kan waktu saya masih 6 juz Dulu ya, karena angkatan awal ya. ya angkatan awal. Angkatan kedua berarti. Angkatan kedua ya. Iya. Jadi sekolahnya baru berarti ya. Masih baru, masih panas juga mungkin ya. Iya, mewah ya. Mepet sawah. Mewah ya. Mepet sawah. Ada lagi yang bertanya? Ya. Angkat tangannya. Ya itu ada yang saya awalin. Siapa? Kaisa ya? Andi Anto ya? Nah, Oke, Andi silakan. Silakan Andi. Apa? Pelajaran kesukaan. waktu di mana nih? Waktu SD. SD. Iya, iya. Kamera. Ya, ini aja. Biar jelas ya. Iya. Dulu waktu SD pelajaran yang banyak terus olahraga. Olahraga. Masih ingat kalau yang suka berarti gurunya masih ingat sama gurunya. Masih. Pak Eko. Pak Eko ya. Pak Eko sekarang udah pindah ke SMP nih. Ya. Dulu Eko. Emang olahraga katanya Pak Halim nih ya. Berarti Pak Halim banyak fansnya nih ya. Pak Halim, Pak Miftah itu dulu olahraga. Kalau saya mah dulu ini suka semua pelajaran. Semuanya. Tapi yang gurunya izin atau yang rapat. Oh iya iya. Itu paling senang aja. Betul. Enggak ya? Enggak. Maksudnya semua pelajaran suka, tapi ya ada yang paling suka itu yang ini ya. Tanya angkat tangan aja. Ya mau tanya angkat tangan. Ya. Oh, Caira. Siapa? Oh ya, Kaira. Kelas 3 B. Ya silakan. Kaira. Tadi angkat tangan. Enggak. Tadi bilang kan enak angkat tangan. Nah itu raise your hand itu ada tanda tangan. Udah. Kepencet ya? Typo. Ya baik. Angkat tangan. Masih ada waktu nih? Atau sampai jam berapa nih? Kita Oh, jam sampai jam 9 ya? Ini sih jam Tapi ini udah hampir setengah 10. Sekali lagi. Udah satu lagi aja deh ya. Kita ini sampai setengah 10 karena tadi pembukaannya juga hampir setengah 9. Jabar. Oke, Jabar 3C. Silakan. Wah, tadi nyimak nggak nih? Caranya apa Quran? Mungkin perlu diulangi nih Kak. Caranya apa ya? Ada yang nggak nyimak atau tadi pas Kakak jelasin lagi ketiduran? Nama siapa? Namanya? Jabar. Oh Oke, ya. silakan Kak. Ya, Diulangi lagi Jabar. cara menghafal Quran. Mungkin cara yang singkat aja ya. Jadi cara menghafal Quran yang pertama adalah sebelum kita menghafal yakin, terus juga berbanyak tilawah dalam menghafal Quran. Terus ketika proses menghafal Qurannya, ketika dibaca ayat-ayatnya gitu, misalkan kita mulai dari juz 1 itu diulang-ulang 10 kali, 20 kali. Ulang-ulang ya. Jadi sabar tadi. Bisa per halaman
Jadi kan di sana target saya tuh 30 menit satu halaman. Jadi 30 menit satu halaman. Jadi selama 10 menit full untuk dibaca semua. Jadi 10 menit awal kita baca dari ayat yang di atas sampai ke bawah, itu kita baca terus. Jadi ternyata diulang-ulang. Ternyata kalau kita memang bacanya sudah lancar, kita akan mudah untuk kita mengulang-ulang ayat bacaan. Jadi 10 menit di awal dibaca dulu, ya kan? Habis itu 20 menit baru fokus untuk hafalan. Itu ada pengaruh nggak? Kan katanya pernah belajar juga bahasa Arab itu. Iya. Kalau kita belajar menghafal Quran, kalau sudah tahu bahasa Arab akan terasa lebih mudah atau membantu nggak? Akan terasa lebih mudah. Jadi ternyata ada trik juga nih ya buat adik-adik semua, ya kan? Kita lagi belajar bahasa Arab kecil-kecilan, dikit-dikit gitu ya. Ketika kita proses menghafal itu di 10 menit awal pun disarankan untuk dibaca juga artinya. Artinya ya. Jadi ketika dibaca halamannya, kita tahu urutannya, kisahnya apa biasanya ya, ceritanya itu bisa ya. ketika menghafal kita terbayang itu artinya. Jadi ketika terbayang artinya itu dimudahkan juga ternyata. Jadi ketika 20 menit kita menghafal itu kan ada bagian-bagiannya juga. Kadang di bagian ke atas kita ngafalin kan kamayata sa'alun anina bagadi, itu kan hari besar gitu kan. Itu terbayang juga itu bagaimana ketika suatu seperti itu, ataupun kisah-kisah. Kan ada beberapa ayat Quran yang tentang kisah-kisah. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi yang baik itu Nabi Musa ya, Yusuf ya kan, di surat Yusuf gitu kan. Dan itu ketika nanti memang di awal-awal ini juz awal gitu ya, akan ada banyak kosakata yang baru. Jadi ketika di awal mungkin prosesnya memang agak lama atau mungkin agak sulit gitu ya, memang sebenarnya mudah. Cuman ketika nanti misalkan teman-teman semua ada yang lewat dari 10 juz di awal, insya Allah kosakatanya hampir banyak yang sama. Jadi ketika itu ada percepatan sendiri yang Allah berikan di juz 11 sampai ke juz 30. Nah, ini ada satu lagi ya. Jadi ternyata agar lebih mudah menghafal Quran, belajar bahasa Arabnya serius nih ya, Pak Hadi. Belajar bahasa Arab serius karena cukup membantu tadi ya. Kita tahu kosakatanya artinya apa, sangat membantu untuk proses menghafal Quran ya. Apalagi kalau sudah tahu artinya ya. Ya. Oke, ada lagi? Yang angkat tangan? Ada pertanyaan? Satu lagi yang terakhir ya. Satu lagi terakhir pertanyaan. Ya. Kalau tidak ada, mungkin ada pesan-pesan terakhir atau mungkin apa yang disampaikan ke Faiz sebelum kita cukupkan. Silakan Kak Faiz. Masih ada satu lagi, siapa Pak Ali? Siapa? Siapa? Boleh tanya satu lagi. Siapa nih? Kalian? Akso. Ya, Akso 3C. Akso. Ya, Akso. Akso, silakan Akso. Aksa 3C ya, silakan. Sudah ada exhibition belum yang penampilan itu? Oke, Ini korek-korek pengen dulu ya memori. ya tadi mana? Ya, kita ada sentri berkesan itu ya. Ini asal terkesan sama exhibition. Exhibition ada sebetulnya. Ada, Waktu ya? itu di SMP juga waktu itu ada exhibition. Anak SD saya ikut juga waktu itu. SMP. Jadi kayak penampilan apa? Penampilan. Nari, nyanyi atau Ada. yang ada ya? Ada asal dari dulu ya. Dari banyak tahun ada biasanya bulan November. Ini satu udah. Udah cukup ya. Nanti bilang waktu bisa tanya atau mungkin ya lain kesempatan bisa bertanya langsung. Ada yang atau mau nanya langsung ke beliau Kak Faiz lewat handphone atau apa mungkin berkenan kan nih? Boleh. Sibuk apa nih ya? Karena ya insya Allah Kak Faiz ini kita lagi akan berangkat ke Madinah ya, doakan aja karena beliau akan melanjutkan kuliah di Madinah, insya Allah Universitas of Madinah ya. Ya karena kemarin, nah ini masa pandemi insya Allah ya. Beliau akan lanjut kuliahnya ke Arab Saudi ya, Madinah. Oke baik, untuk menutup acara pada pagi hari ini mungkin ada sepatah dua kata-kata sebelum perpisahan yang disampaikan Kak Faiz, silakan.
Ya, jadi untuk adik semua, jangan kita pernah berputus asa gitu, dalam menghafal Quran. Mungkin memang ada proses ketika menghafal sulit, ada proses kita menghafal ngantuk, tapi ingatlah dulu ilmuwan Islam dulu itu ya, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushdi, terus ada juga imam-imam dulu kita itu dia kecil ya, ilmuwan dulu, jadi ini juga rahasia. Bukan rahasia siapa? Nah, ini rahasia dari orang tua dulu gitu. Bagaimana dulu, jadi seumur kelas 3 nih, kelas 4 nih, umur 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun sudah menghafal Quran. Iya. Imam Syafi'i 7 tahun, masalah ya. 7 tahun menghafal Quran. Masya Allah. Jadi kalau memang dari kecilnya sudah fokus untuk menghafal Quran, maka nanti pelajaran-pelajaran apapun akan mudah dipelajari. Imam Syafi'i gitu kan 7 tahun. Terus Ibnu Sina juga waktu kecilnya pun menghafal Quran. Dari kecil 7 tahun juga 8 tahun hafal Quran. Hafal Quran habis itu baru dikenal dengan nama Avicenna ya. Jadi ada yang namanya Avicenna tuh. Soalnya ini penerus Ibnu Sina insyaallah. Orang Eropa namanya Ibnu Sina. Nah begitu. Jadi ketika kecil kita fokuskan diri untuk menghafal Quran ketika dari kecil kan, kita minta ke orang tua, Bu saya mau hafal Quran, Bu saya mau ini, nanti insya Allah kita sudah hafal. Kan otak manusia itu kemampuan menghafalnya sekitar 1 petabyte. 1 petabyte sedangkan 1000 terabyte. 1 juta gigabyte. Itu pun kemampuan yang ininya, yang rendahnya istilahnya ya, dari otak. Jadi ketika sudah menghafal ratusan kosakata di dalam Al-Quran, insya Allah maka akan diberikan kemudahan untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi misalkan ada adik-adik nih yang sulit dalam belajar gitu kan, atau sulit dalam menghafal pelajaran biologi, misalkan biologi apa, kalau ini IPA ya, IPA gitu kan, ada sulit dalam menghafal matematika, rumus-rumus gitu kan, maka coba kita dikasih Al-Quran. Jadi adik-adik minta ke orang tuanya, Bu saya mau ikut program Quran atau gimana gitu kan ya, program Quran, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi adik-adik tetap semangat, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat dalam menghafal Quran, tilawah Quran. Yang belum bisa baca Quran semangat belajar tahsinnya, iqra'nya atau mungkin pelajaran lainnya. Insya Allah dengan niat yang baik yang akan membaikkan kedua orang tua. Bagaimana nanti ketika orang tua mendengar gitu kan, anaknya sudah habis 30 juz, Masya Allah ya, itu senangnya tinggal lupa dengan urusan-urusan yang lain. Karena ada anaknya, satu-satunya anak yang misalkan sudah menghafal 30 juz, dapat air mata bahagia gitu pancar dalam orang tua, dan itulah kebahagiaan yang tidak ada taranya dari orang tua itu sendiri. Gitu ya, anak-anak semua insya Allah ya, semangat menghafal Quran dan insya Allah menjadi ahli Quran terbaik generasi generasi Islam. Oke, jazakallah Kak Faiz Muhammad Pribadi yang sudah berkenan hadir ke acara kita sama kelas 34 di pagi hari ini. Mudah-mudahan semangatnya, ilmunya, berbagi pengalamannya dan ini bermanfaat ya untuk kita semua nih. Pak Nasib juga alhamdulillah dapat pencerahan ya. Ternyata kalau kita fokus, contohnya Kak Faiz ya, bisa menghafal Al-Quran dalam 30 juz hanya dalam waktu 2 bulan ya. Bahkan sampai setengah jam bisa menghafal 1 halaman, berarti 1 jam 1 lembar ya, Masya Allah. Kita menghafal 1 lembar ya, surat apa misalkan An-Nabah sebulan ya. Sebulan nanti Pak, ada yang 1 tahun bahkan 2 tahun lagi ya. Ini surat cuma jam coba ya. Ya, tadi dicatat ya tadi trik-triknya. Kalau ada yang mungkin nanya lagi gimana tadi yang jelas, yang mana sebenarnya itu poin sabarnya ini ya, mau ulang-ulang karena mungkin kemampuan otak menghafal itu beda-beda, tapi Kak Faiz sudah menjelaskan bahwa Allah yang akan memberikan kita. Jadi tadi harus ikhlas, berdoa dulu, sabar ya, kan insya Allah akan dimudahkan karena Al-Quran itu mudah ya. Ya, sayang sekali ya waktu yang memisahkan kita, sudah pukul 9:33 menit ini. Jadi kita cukupkan. Mohon maaf kalau dari Pak Nasib ada kekurangan ya. Terima kasih sekali lagi dari Allah, Kak Faiz sudah hadir. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ke Pak Mujahid lagi.